Wa kana Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Kita cerita sekarang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali. Beliau yusalli fi kulli yaumin wa lailah 300 rakaah. Beliau sholat sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Sholat sunnahnya 300 rakaat. Panjenengan pinten? Duha patang rakaat be kayong Allah. 300 rakaat, bayangkan sholatnya sehari semalam. Ini kalau lihat gambaran ulama-ulama dahulu ya, kayaknya jauh dengan aja meningkat dengan kita. Dengan ulama-ulama sekarang pun jauh ya, dengan ulama sekarang jauh. Wis panjenengan rongokna, mudah-mudahan kalau bisa mengikuti alhamdulillah, nggak bisa mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Wa kana yakhtimul Qur'an fi kulli sab'ati ayyamin khatmah. Beliau menghatamkan Al-Qur'an 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Imam Hambali ini muridnya Imam Syafi'i. Beliau menghatamkan dalam sehari ini, dalam 7 hari ini 1 kali, dan dalam 7 malam ini 1 kali. Berarti yang seminggu itu menghatamkan 2 kali. Wa kana katsiral qiyam. Beliau ini termasuk orang yang banyak beribadah kepada Allah di malam hari. Yanamu naumatan khafifatan ba'dal isya. Tidurnya sedikit saja setelah isya, sedikit saja. Tsumma yaqumu ila shabah yusalli wa yad'u. Kemudian tidur sebentar setelah isya, bangun malam beribadah sampai subuh. Ya, berdoa, zikir, baca Quran sampai subuh. Beliau ini apabila lapar, akhadha kisratan yabisatan. Beliau mengambil potongan roti yang sudah kering. Potongan roti yang sudah kering. Kemudian membersihkan dari debu. Berarti roti bekas ya. Roti bekas. Dibersihkan dari debu. Tsumma sabba alaihal ma hatta tabattal. Kemudian dicemplung nanang banyu. Kemudian dimakan. Kemudian wa ya'kuluha bil milih, dicampur uyah secuil dipangan. Roti yang sudah kering. Sing garing iki roti langkane ning wis garing kena nyamplong. Nyamplong apa? Nyamplong maling. Kena nyamplong. Atose por innalillah atose. Ning panjenengan nguru roti kanan ning atos ya Allah, naudzubillah. Dikum banyu sadinane ora melar-melar. Iku atose por rotine. Itu dibasahi dengan air, dikasih garam, dimakan. Kemudian wa kana aktsaru idamihi al-khal, dan beliau itu lauk yang paling banyak dimakan seumur hidupnya adalah al-khal, cuka. Apa? Cuka. Beliau Imam Ahmad bin Hambal pernah ditangkap sama penguasa, di penjara selama berapa ini? 18 bulan. Thamaniyata asyar. 18 bulan, samaniyata asyar syahran. Kemudian saat di penjara beliau ini dicambuk. Sebentar-sebentar dicambuk. Bukan sehari sekali, sebentar-sebentar dicambuk. Sampai beliau pingsan. Sadar, cambuk lagi. Wa yunkhasu bisayf, dicucus nganggo pedang. Dicucus. Tsumma yurma 'alal ard wa yudasu alaih, kemudian dibuang ke tanah, diinjak-injak. Walam yazal kadzalik ila an mata Mu'tasim, sampai presidennya meninggal. Ganti presiden maning, anaknya tambah parah lagi. Fashtadal amr ala Ahmad, tambah amr lagi. Sampai meninggal lagi. Ya. Sampai Al-Wathiq meninggal, kemudian diganti Al-Mutawakkil. Baru setelah Khalifah Al-Mutawakkil ini, maka dibebaskan ini Imam Ahmad bin Hambal, kemudian dimuliakan. Tahu kenapa Imam Ahmad bin Hambal dipenjara dan disiksa? Ngerti boleh? Sebab penguasanya saat itu punya paham Mu'tazilah.
punya paham Mu'tazilah. Lah ini Mu'tazilah ini meyakini bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Al-Qur'an ini adalah makhluk, bukan kalamullah. Tapi beliau tetap punya prinsip, punya pegangan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah qadim, kalamullah yang qadim, artinya nggak ada yang mendahuluinya. Sedangkan menurut Mu'tazilah, Al-Qur'an ini adalah apa? Makhluk, artinya tercipta bukan bareng dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan makhluk Allah Subhanahu wa taala enggak qadim. Maka dengan pendapat yang seperti ini, prinsipnya Imam Ahmad bin Hambal, karena enggak sesuai dengan prinsipnya penguasa, dipegang, dipaksa untuk mengakui Al-Qur'an itu makhluk. Imam Ahmad bin Hambal enggak mau, sampai akhirnya dipenjara dan disiksa. Pun ini gambaran-gambaran hadirin yang dimuliakan Allah tentang ulama-ulama terdahulu.